Sejarah Kerajaan Mempawah pada masa Kesultanan Islam. Opu Daing Menambun berasal dari Kesultanan Luwu Bugis di Sulawesi Selatan. Ayah Opu Daing Menambun, bernama Opu Tendri Burang Dilaga, yang melakukan perjalanan dari Sulawesi ke negeri-negeri di Tanah Melayu. Opu Tendri Burang Dilaga adalah putra dari Opu Lamadusilat, Raja Bugis pertama yang memeluk Islam. Opu Tendri Burang Dilaga mempunyai 5 orang putera yang diajak berkelana ke Tanah Melayu. Kelima anak Opu Tendri Burang Dilaga itu adalah Opu Daing Menambun, Opu Daing Perani, Opu Daing Celak, Opu Daing Marewah, dan Opu Daeng Kemasi. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada abad ke-17. Opu Tendri Burang Dilaga dan kelima anak lelakinya memainkan peranan penting di Semenanjung Melayu dan Kalimantan, terutama dalam hal penyebaran agama Islam. Kedatangan Opu Daing Menambun ke Kalimantan sebenarnya atas permintaan Sultan Matan, Tanjung Pura, yakni Sultan Muhammad Zainuddin, tahun 1665 sampai tahun 1724 Masehi, untuk merebut kembali tahta Kesultanan Matan yang diambil paksa oleh Pangeran Agung, yakni saudara Sultan Muhammad Zainuddin. Opu Daing Menambun bersaudara yang saat itu sedang berada di Kesultanan Johor untuk membantu memadamkan pergolakan di sana, segera berangkat ke Tanjung Pura. Atas bantuan Opu Daing Menambun bersaudara, tahta Sultan Muhammad Zainuddin dapat diselamatkan. Opu Daing Menambun kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba, puteri Sultan Muhammad Zainuddin. Tidak lama kemudian, Opu Daing Menambun bersaudara kembali ke Kesultanan Johor. Sepeninggal Opu Daing Menambun bersaudara, pergolakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin meributkan siapa yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Matan jika kelak ayah mereka wafat. Sultan Muhammad Zainuddin kembali meminta bantuan Opu Daing Menambun yang sudah kembali ke Johor. Opu Daing Menambun memenuhi permintaan Sultan Muhammad Zainuddin dan segera menuju Tanjung Pura untuk yang kedua kalinya, sedangkan keempat saudaranya tidak ikut serta karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu Kesultanan Johor. Berkat Opu Daing Menambun, perselisihan di Kesultanan Matan dapat segera diselesaikan dengan cara damai. Atas jasa Opu Daing Menambun, Sultan Muhammad Zainuddin berkenan menganugerahi Opu Daing Menambun dengan gelar kehormatan Pangeran Mas Surya Negara. Opu Daing Menambun sendiri memutuskan untuk menetap di Kesultanan Matan bersama istrinya, dan mereka dikaruniai beberapa orang anak yang masing-masing bernama Puteri Chandramidi, Gusti Jamiril, Syarif Ahmad, Syarif Abu Bakar, Syarif Alwi dan Syarif Muhammad. Pada tahun 1724 Masehi, Sultan Muhammad Zainuddin wafat. Penerus kepemimpinan Kesultanan Matan adalah Gusti Kesuma Bandan yang bergelar Sultan Muhammad Muazzuddin. Sementara itu di Mempawah, Panembahan Senggaok wafat pada tahun 1737 Masehi. Karena Panembahan Senggaok tidak mempunyai putera, maka tahta Mempawah diberikan kepada Sultan Muhammad Muazzuddin yang tidak lain cucu Panembahan Senggaok dari Puteri Utin Indrawati yang menikah dengan Sultan Muhammad Zainuddin. Namun, setahun kemudian atau pada tahun 1738 Masehi, Sultan Muhammad Muazzuddin pun mangkat dan digantikan puteranya yang bernama Gusti Bendung atau Pangeran Ratu Agung bergelar Sultan Muhammad Tajuddin sebagai Sultan Matan yang ketiga. Pada tahun 1740 Masehi, kekuasaan atas Mempawah, yang semula dirangkap bersama tahta Kesultanan Matan, diserahkan kepada Opu Daing Menambun yang kemudian memakai gelar Pangeran Mas Surya Negara, gelar yang dahulu diberikan oleh almarhum Sultan Muhammad Zainuddin, Sultan Matan yang pertama. Sedangkan istri Opu Daing Menambun, Ratu Kesumba, menyandang gelar sebagai Ratu Agung Sinuhun. Pada era Opu Daing Menambun inilah Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Selaras dengan itu, penyebutan kerajaan pun diganti dengan kesultanan. Opu Daing Menambun memindahkan pusat pemerintahannya dari Senggaok ke Sebukit Rama yang merupakan daerah subur, makmur, strategis, dan ramai didatangi kaum pedagang.
Pengaruh Islam di Mempawah pada era pemerintahan Opu Daeng Menambon semakin kental berkat peran Sayyid Habib Hussein Al-Qadri, seorang pengelana yang datang dari Hadramaut atau Yaman Selatan. Habib Hussein Al-Qadri sendiri sebelumnya telah menjabat sebagai hakim utama di Kesultanan Matan pada masa Sultan Muhammad Muwazzuddin. Habib Hussein Al-Qadri dinikahkan dengan putri Sultan Muhammad Muwazzuddin yang bernamanya Itua di Kesultanan Matan. Habib Hussein Al-Qadri mengabdi sampai pada pemerintahan Sultan keempat, yakni Sultan Ahmad Kamaluddin, yang menggantikan Sultan Muhammad Tajuddin pada tahun 1749 Masehi. Namun, pada tahun 1755 Masehi, Habib Hussein Al-Qadri berselisih paham dengan Sultan Ahmad Kamaluddin tentang penerapan hukuman mati. Melihat kondisi ini, Opu Daeng Menambon kemudian menawari Habib Hussein Al-Qadri untuk tinggal di Mempawah. Tawaran itu disambut baik oleh Habib Hussein Al-Qadri yang segera pindah ke istana Opu Daeng Menambon. Habib Hussein Al-Qadri kemudian diangkat sebagai patih sekaligus imam besar Mempawah. Selain itu, Habib Hussein Al-Qadri diizinkan menempati daerah Kuala Mempawah atau Galaherang untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam. Untuk semakin mempererat hubungan antara keluarga Hussein Al-Qadri dan Kesultanan Mempawah, maka diadakanlah pernikahan antara anak lelaki Habib Hussein Al-Qadri yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri dengan anak perempuan Opu Daeng Menambon yang bernama Puteri Chandramidi. Pada tahun 1778 Masehi, Syarif Abdurrahman Al-Qadri mendirikan Kesultanan Qadriyah di Pontianak. Pada tahun 1761 Masehi, Opu Daeng Menambon wafat dan dimakamkan di Sebukit Rama. Penerus tahta Kesultanan Mempawah selanjutnya adalah putra Opu Daeng Menambon, Gusti Jamiril yang bergelar Panembahan Adiwijaya Kusumajaya. Di bawah kepemimpinan Panembahan Adiwijaya, wilayah kekuasaan Mempawah semakin luas dan terkenal sebagai bandar perdagangan yang ramai.